saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu landasan hukum sarana dan prasarana pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Hukum merupakan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Dalam hal ini, dalam kegiatan pendidikan, tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku itu. Cukup banyak kegiatan pendidikan yang dilandasi oleh aturan lain, seperti aturan kurikulum, aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, survei, dan lain sebagainya. Baik, poin yang kedua, landasan hukum pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang yang berlaku, yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan, terutama pendidikan nasional. Sedangkan menurut Model Berta 1997, landasan hukuman diartikan sebagai peraturan baku sebagai tempat berpijak dan titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum seorang guru boleh mengajar misalnya adalah surat keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Baik, materi yang nomor 3, manajemen sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia bersumber dari berbagai peraturan perundang-undang yang mengatur penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Landasan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan memiliki fasilitas yang layak dan aman, dan mendukung kegiatan belajar yang berkualitas secara umum. Dasar hukum manajemen sarana dan prasarana pendidikan terpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sidis-Kisnas. Dalam pasal 45 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Baik, materi yang B yaitu kebijakan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) mengamatkan wajib menyediakan sarana seperti perabot, perlengkapan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai dan perlengkapan lainnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007, Pasal 42. Penetapan standar minimal melalui kebijakan ini tidak hanya mendukung kualitas pembelajaran secara umum, tetapi juga memastikan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki fasilitas mencukupi. Lebih lanjut, kebijakan ini mendorong pemerhatan kualitas pendidikan antara sekolah-sekolah umum dan berbasis agama Islam, menjadikan proses pembelajaran lebih inklusif dan merata. Kebijakan mengenai pedoman standar sarana serta prasarana pada Peraturan Materi Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 patut dilandaskan oleh SD, MI, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia sejak waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada tanggal 28 Juni 2007. Dalam Peraturan Materi Pendidikan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 terdapat keterangan yang sangat terperinci mengenai standar minimal yang harus dipenuhi agar proses manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat diperjalan dengan lancar. Nomor 2, beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mewujudkan standar sarana dan prasarana yang diatur oleh peraturan menteri tersebut dapat melibatkan berbagai aspek. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Yang kedua, ketidaksetaraan antara sekolah. Yang ketiga, perubahan kondisi lokal. Yang keempat, keterbatasan tenaga kerja dan keahlian keterbatasan. Yang kelima, pemahaman dan implementasi yang beragam. Keenam, keterlibatan masyarakat dan pendidikan. Yang ketujuh, pemenuhan standar yang spesifik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang C, yaitu Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidis-Kisnas menekankan pentingnya sarana dan prasarana dalam persatuan pendidikan. Pasal 45 ayat 1 menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal harus menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan peserta didik. Tujuan dari standar sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang baik, menghilangkan hambatan dalam pembelajaran. Yang ketiga itu memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan pendidikan.
Berikut adalah standar sarana dan prasarana tersebut. Yang A. Kriteria minimum sarana. Yang pertama, perabot dan peralatan pendidikan seperti meja, kursi, lemari, dan perlengkapan pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu media pendidikan seperti papan tulis, proyektor, perangkat audiovisual, dan alat bantu pembelajaran lainnya. Yang ketiga, buku dan sumber belajar lainnya yaitu meliputi buku teks, referensi, materi pembelajaran, dan sumber belajar digital. Yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, laptop, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pembelajaran. Pembelajaran perlengkapan lainnya seperti bahan habis, pakai alat, tulis, dan perlengkapan praktikum. Poinnya B yaitu kriteria minimum prasarana. Yang pertama, memiliki lahan yang mencukupi untuk kegiatan sekolah dan fasilitas olahraga. Yang kedua yaitu bangunan seperti ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, dan ruang ibadah. Yang ketiga yaitu ruang-ruang yaitu mencakupi ruang kelas yang memadai untuk jumlah siswa, serta ruang administrasi dan ruang khusus lainnya yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang keempat yaitu instalasi daya dan jasa, meliputi instalasi listrik, air, sanitasi, keamanan, dan layanan pendukung lainnya. Dan berikut adalah standar sarana dan prasarana pendidikan yang dikembangkan oleh BSNP, Badan Nasional Standar Pendidikan, ditetapkan dengan peraturan Menteri. Yang pertama, standar jenis peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam yaitu IPA, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, dan peralatan pembelajaran lainnya pada satuan pendidikan. Yang kedua, standar jumlah peralatan peserta didik. Yang ketiga, standar buku perpustakaan. Yang keempat, standar buku teks pembelajaran di perpustakaan. Yang kelima, kualitas buku teks pembelajaran. Yang keenam, standar sumber belajar lainnya. Yang ketujuh yaitu standar rasio ruang kelas dan luas bangunan peserta didik. Yang nomor 8 yaitu standar kualitas bangunan. Yang ke-9, standar bangunan tahan gempa. Yang ke-10 yaitu standar kualitas bangunan mengacu pada ketetapan Menteri yang mengenai urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Yang ke-11 itu pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, kesimpulan dari materi tersebut secara umum yaitu landasan hukum sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran.